Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rahma Putri dengan NIM F1D119007 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas B. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Dimulai dari yang pertama, yaitu batuan beku. Batuan beku adalah kumpulan mineral silikat sebagai hasil dari pembekuan magma yang mendingin. Batuan beku ini dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Penggolongan yang pertama yaitu berdasarkan tempat terbentuknya. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku ini dibagi menjadi dua, yaitu intrusif dan ekstrusif. Intrusif sendiri adalah salah satu jenis batuan beku yang dihasilkan ketika pembentukan magma di permukaan bumi. Saat magma tidak sampai ke permukaan bumi, maka terbentuk batuan-batuan ini dinamakan intrusif, dan kemudian mendingin, maka dia disebut plutonik. Contohnya adalah granit, gabbro, dan diorit. Jenis yang kedua yaitu batuan beku ekstrusif. Berbeda dengan jenis batuan intrusif tadi, jika jenis batuan intrusif terbentuk ketika magma berada di dalam bumi, maka jenis batuan ekstrusif ini terbentuk ketika magma sudah keluar ke permukaan bumi dan membeku. Contohnya adalah andesin dan basalt. Batuan beku ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan tempat pembekuannya. Yang pertama yaitu batuan beku dalam atau plutonik. Yang kedua, batuan beku korok atau hipabisal. Yang ketiga adalah batuan beku luar atau vulkanik. Jika kita bahas satu persatu, maka yang pertama adalah jenis batuan beku dalam atau plutonik. Batuan jenis ini merupakan batuan beku yang ketika proses berlangsung, tempat terjadi pembekuannya itu sangat jauh di dalam bumi dan pelapukannya terjadi sangat lama. Contohnya adalah granit dan gabbro. Lalu yang kedua adalah batuan beku korok atau hipabisal. Batuan beku jenis ini ketika proses berlangsung, tempat pembekuannya itu berada sangat dekat dengan kerak bumi. Contohnya adalah diorit dan sienit. Lalu yang ketiga adalah batuan beku luar atau vulkanik. Jenis batuan ini ketika proses berlangsung, tempat pembekuannya berada di permukaan bumi, dan prosesnya ini sangat cepat sehingga memungkinkan terbentuknya kristal. Contohnya adalah basalt dan andesin. Ketika kita membicarakan tentang batuan beku, maka kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya magma. Lalu, apa itu magma? Magma adalah suatu material yang terbentuk di dalam lapisan kulit bumi atau lempeng tektonik yang berupa lumpur yang berpijar pada suhu sangat tinggi, bahkan disebutkan sampai dengan 1000 derajat Celcius. Magma dapat berubah menjadi magma jenis lain ketika terjadi beberapa proses, yaitu proses hibridasi, proses sintesis, dan proses anateksis. Proses hibridasi sendiri adalah proses pembentukan magma karena peleburan dua magma. Lalu yang kedua yaitu proses sintesis, yaitu pembentukan magma karena terjadi proses asimilasi dengan batuan samping. Lalu yang ketiga yaitu proses anateksis, yaitu proses pembentukan magma ketika terjadi karena adanya peleburan batuan pada kedalaman yang sangat besar. Tekstur pada batuan beku terdiri dari yang pertama kristalinitas. Pembentukannya biasa dikenal dengan 3 kelas derajat kristalisasi, yaitu yang pertama holokristalin. Holokristalin adalah batuan beku yang semuanya disusun oleh kristal.
Lalu yang kedua adalah hipokristalin, yaitu jenis batuan beku yang sebagian tersusun oleh massa kristal dan sebagian lagi tersusun oleh massa gelas. Yang ketiga yaitu holohyalin, yaitu jenis batuan beku yang semuanya tersusun oleh massa gelas. Nah, yang kedua yaitu granulitas. Granulitas ini adalah besar butir pada batuan beku yang terdiri dari fanerik. Fanerik ini bisa dilihat dengan mata biasa secara langsung. Dan yang kedua yaitu apanitik. Apanitik ini tidak dapat dilihat dengan mata langsung, tetapi bisa dengan bantuan mikroskop. Tekstur yang ketiga yaitu bentuk kristal. Terdiri dari euhedral, yaitu apabila batu dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal. Lalu yang kedua yaitu subhedral, yaitu apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat lagi. Dan yang terakhir anhedral, yaitu apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal asli. Tekstur yang keempat adalah hubungan antar kristal yang terdiri dari equigranular, yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya yang membentuk batuan berukuran sama. Selanjutnya inequigranular, yaitu apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk batuan tidak sama besar. Selanjutnya jenis batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pengikisan, erosi, dan pelapukan. Batuan ini berbentuk berlapis dan mengandung minyak dan gas bumi, batu bara, serta beberapa jenis logam seperti Al, Fe, dan sebagainya. Batuan sedimen sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu batuan sedimen kimiawi. Batuan jenis ini adalah batuan sedimen yang berasal dari kristalisasi ion-ion yang awalnya berada dalam larutan. Contohnya adalah batu gamping, dan prosesnya itu terdiri dari dua proses. Yang pertama yaitu proses inorganik, jika mineral merupakan hasil presipitasi dari larutan. Dan yang kedua adalah proses organik, bila binatang dan tumbuhan mengambil mineral dari larutan untuk cells atau skeleton. Lalu jenis batuan sedimen yang kedua yaitu batuan sedimen detrital, adalah batuan sedimen yang berasal dari akumulasi material yang tertransport sebagai partikel padat. Contohnya adalah batu pasir. Nah, penyusun utama batuan sedimen detrital ini adalah clay mineral, quartz, feldspar, mikas, dan rock fragments. Batuan sedimen detrital ini disebut konglomerat apabila butirannya bulat, dan apabila butirannya runcing disebut breksi. Nah, adanya perubahan suhu, penambahan tekanan, dan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada saat proses pembekuan batuan, maka akan menjadi batuan metamorf. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu batuan metamorf. Nah, batuan metamorf sendiri adalah batuan yang berasal dari jenis batuan lain yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi yang disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab-penyebab tersebut adalah suhu, tekanan, dan fluida. Nah, berdasarkan jenis penyebarannya, metamorf ini terbagi menjadi dua secara umum, yaitu metamorf kontak dan metamorf regional.
Metamorf kontak sendiri terjadi akibat adanya intrusi tubuh magma panas pada batuan yang dingin dalam kerak bumi. Contohnya di sekitar steel, dike, dan tubuh intrusi lainnya. Wilayah yang terkena akibat proses ini antara beberapa meter minus kurang dari 1 km dan mengandung H2O yang sangat banyak. Lalu yang kedua adalah metamorf regional. Wilayah yang terkena metamorf regional ini berskala regional atau ribuan kilometer, berkaitan dengan proses pembentukan pegunungan pada batas lempeng konvergen. Contohnya adalah Meratus, Andes, dan Himalaya. Tekstur batu metamorf terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu kristalloblastik, yaitu tekstur yang terjadi pada saat tumbuhnya mineral dalam suasana padat, di mana tekstur batuan asal tidak tampak lagi. Macam-macamnya adalah lepidoblastik, yaitu tekstur batuan metamorf yang didominasi oleh mineral-mineral pipih yang memperlihatkan orientasi sejajar. Contohnya adalah biotit, muskovit, dan lain-lain. Macam yang kedua yaitu nematoblastik, yang terdiri dari mineral berbentuk prismatik menjarum yang memperlihatkan orientasi sejajar. Contohnya adalah amfibal, piroksen, dan lain-lain. Macam yang ketiga adalah granoblastik, yang terdiri dari mineral yang berbentuk butiran dengan sisi kristal bergigi atau saturet. Contohnya adalah kuarsa, garnit, dan lain-lain. Macam yang keempat adalah porfiroblastik, yaitu tekstur di mana kristal besar tertanam pada massa dasar yang relatif halus. Selanjutnya macam yang kelima yaitu idioblastik, yaitu tekstur di mana bentuk mineral-mineral penyusun berbentuk euhedral. Macam yang terakhir yaitu xenoblastik, tekstur sama dengan idioblastik, tetapi bentuk mineral-mineralnya adalah anhedral. Lalu tekstur yang kedua yaitu palimpsest atau tekstur sisa adalah tekstur batuan metamorf yang masih memperlihatkan tekstur batuan asal, yang terdiri dari dua jenis lagi, yaitu blastoporfiritik, yaitu batuan asal bertekstur porfiritik, dan yang kedua yaitu blastopitik, yaitu batuan asalnya bertekstur opitik. Jika tadi kita membicarakan tentang tekstur, maka kali ini adalah struktur. Struktur batuan metamorf merupakan hubungan antara tekstur lainnya dalam batuan metamorf. Kebanyakan batuan metamorf ini mempunyai struktur foliasi. Nah, struktur batuan metamorf ini terbagi menjadi dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi adalah struktur batuan metamorf yang menunjukkan adanya kesan perlapisan yang sebenarnya merupakan adanya penjajaran mineral. Lalu yang kedua adalah struktur non-foliasi, merupakan struktur batuan metamorf yang dicirikan dengan tidak didapatkan adanya penjajaran. Jenis batuan yang terakhir adalah batuan piroklastik. Batuan piroklastik merupakan batuan yang susunannya disusun oleh material hasil dari letusan gunung berapi akibat adanya gaya endogen. Nah, gaya endogen sendiri berupa gas panas inti bumi yang menyebabkan arus konveksi terjadi, yang kemudian mengalami pengendapan sesuai dengan bidang pengendapannya. Lalu setelah proses pengendapan mengalami proses kompaksi yang kemudian menjadi batuan piroklastik.
Nah, batuan piroklastik ini terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang memiliki material asalnya yang berbeda, lalu terendapkan sebelum mengalami suatu proses transportasi oleh media air. Nah, mineral penyusun dari batuan piroklastik ini sama dengan mineral penyusun pada batuan beku, yang dibedakan oleh butirnya, di mana butir tersebut adalah batuan piroklastik itu sendiri. Batuan piroklastik dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir menjadi 3 klasifikasi, yaitu berdasarkan debu atau tufa, lapili, dan blok atau bom. Demikian penyampaian materi sekilas tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik yang dapat saya ketahui. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.